Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Opelia Emanuela dengan NIM 20007333. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai 6 topik mencakup materi kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Yang pertama adalah kepemimpinan hamba, yang kedua ada the right to lead, yang ketiga how to influence people, yang keempat ada film Facing the Giant, yang kelima adalah visi hidup, yang keenam adalah amanat agung. Nah, kita kupas masing-masing yuk. Yang pertama ada mengenai kepemimpinan hamba. Nah, pertama, bagaimana sih caranya untuk mengetahui pemimpin yang dipakai Tuhan secara efektif? Nah, yang pertama ada man of prayer. Berawal dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, Petrus dan Yohanes itu orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa adalah orang yang suka dipakai Tuhan dan orang yang mempunyai kontak dengannya atau orang yang dekat dengannya dan sangat intim dengan Tuhan. Yang kedua ada man of faith, yaitu Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kita baca bareng-bareng juga ya. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, Petrus itu tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia mempunyai iman yang sangat kuat, iman yang sangat besar. Nah, iman yang sangat besar itu mendorong Petrus untuk membantu orang lain seperti orang Nazaret untuk berjalan. Sama seperti kita, saat kita melayani orang-orang, kita memerlukan iman yang besar. Iman juga dapat mendorong untuk melayani atau membantu orang lain. Yang ketiga ada man of word. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, dapat dengan cara membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan menjadi hambanya Tuhan. Yang keempat, ada men that are filled with Holy Spirit. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 atau Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 12. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus dapat melayani orang lain, dan kita juga membutuhkan kuasa dan tuntunan Tuhan. Tanpa kuasa dan tuntunan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Nah, tokoh cukup terkenal tapi dia tidak bisa menjadi hamba Tuhan, yaitu karena penuh kepahitan dan kebencian, yaitu Kain. Nah, Kain dalam Alkitab itu tokoh pertama yang paling berpaling dari Tuhan, karena mempunyai sifat yang kemunafikan, iri dan cemburu terhadap adiknya, yaitu Habel. Dan Kain mempunyai sifat marah kepada Tuhan, karena Tuhan mengindahkan pengorbanan Habel tapi tidak mengindahkan pengorbanannya Kain. Nah, saat kita ingin menjadi hamba Tuhan, kita juga harus perlu belajar mengenai sifat Yesus. Sifat Yesus yang pertama, pelayan. Nah, Yesus ini dia harus menjadi pelayan bagi semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, atau budaya. Sama seperti kita juga harus membantu menjadi pelayan dari semua orang. Yang kedua, Yesus tidak menjadi tuan atas orang lain. Yesus tidak menjadi tinggi dan malah merendah kepada orang lain. Sama seperti kita juga harus melayani dan berendah kepada orang lain. Yang ketiga, Yesus memberi contoh dalam kehidupan. Nah, sebagai anak Kristen atau orang Kristen, kita juga harus hidup dan memimpin dengan memberi contoh kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi terang dalam kehidupan orang lain.
Yang keempat, sifat Yesus yang keempat adalah rendah hati. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, rendah hati itu harus hidup jujur, gak boleh bohong, gak boleh curang. Nah, kita juga harus sikap jujur nih terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, dan hidup kita juga tidak ada kepura-puraan. Misalnya kalau kita nggak suka, ya kita bilang nggak suka. Kalau kita bilang suka, ya kita bilang suka, tanpa ada munafik dalam hidup kita. Nah, yang kelima sifatnya adalah sebagai orang anak nih. Kan anak itu rendah hati, nggak dapat menipu. Sama sebagai kita juga sebagai anak orang Kristen harus mempunyai sifat rendah hati, nggak dapat menipu orang lain, nggak berbohong. Yang keenam, sifat Yesus yang keenam adalah sebagai yang lebih muda. Kita harus melayani orang yang lebih tua, harus melayani orang yang lebih berderajat tinggi daripada kita. Yang ketujuh sampai yang kedelapan yaitu sifat Yesus yang terakhir dan terkecil. Yang kesembilan, tidak ada paksaan. Nah, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita membuat pilihan yang tepat atas diri kita sendiri. Tuhan Yesus tidak ada paksaan atas kehidupan kita. Nah, yang ke-10, tidak ada ambisi buta. Sebagai orang Kristen, kita boleh mempunyai ambisi, tetapi tidak ambisi buta yang melakukan segalanya dengan melakukan segala hal dengan berbagai cara. Yang ke-11, Tuhan Yesus tidak membuat dirinya tanpa reputasi. Dia tidak mengejar reputasi. Dia juga tidak mengejar popularitas. Nah, hamba juga ada yang hamba yang menderita, yaitu dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Teman-teman bisa baca sendiri. Dalam Yesaya, Yesus menunjukkan kepada hamba yang menderita ketika Mesias datang. Dia datang dalam kerendahan hati. Dia juga akan menderita dan ditolak oleh semua orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus disalib, dihina oleh semua orang, dan dicemooh. Nah, sebagai kita dewasa, anjuran kedewasaan sebagai orang Kristen, kita tuh boleh menerima setiap kritikan yang kita terima. Namun, tidak semua kritikan perlu kita dengar, hanya kritikan yang membangun. Kalau kritikan yang tidak membangun, kita buang saja, atau kita tidak usah dimasukkan ke dalam otak. Nah, melengkapi dan melindungi. Efesus pasal 4 ayat 6. Teman-teman bisa baca sendiri. Dalam Efesus pasal 4 ayat 6 dapat kita kesimpulkan bahwa kehidupan orang Kristen merupakan respon yang layak atas semua yang Tuhan lakukan pada kita. Jadi kehidupan kita harus layak atas respon yang Tuhan berikan pada kita. Nah, sukacita hamba. Sukacita juga merupakan dasar di dalam Kristus. Pemimpin juga harus memiliki sukacita. Nah, itu tuh tentang kepimpinan hamba. Dan selanjutnya kita bahas mengenai the right to lead. Nah, gimana sih kita menjadi pemimpin yang bisa diikuti orang-orang ikutin? Nah, cara pertamanya kita harus buang ego kita. Kita harus mementingkan diri. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mementingkan orang lain. Yang kedua, kita sebelum menjadi pemimpin, kita harus menjadi pengikut yang baik, mengikuti petunjuk yang baik. Kalau ada yang petunjuk yang salah, kita koreksi atau kita bilang. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan yang baik terhadap orang lain, terhadap pengikut kita atau terhadap jemaat kita, terhadap sesama kita. Kita harus membangun hubungan yang sangat baik. Nah, pemimpin juga harus bekerja dengan unggul agar dapat orang lain menginspirasi kita yang bekerjanya. Yang kelima, ada bergantung dengan kedisiplinan. Pemimpin harus mempunyai sifat disiplin. Kalau tidak mempunyai sifat disiplin, bagaimana caranya orang lain dapat mengikuti kita? Yang keenam, membuat nilai-nilai tambahan pada dalam tujuan. Setiap pemimpin pasti memiliki tujuan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki nilai-nilai tambahan pada dalam tujuan agar kita sebagai orang Kristen dapat dilihat sebagai unik atau beda daripada orang lain. Yang ketujuh, kita harus berikan semua kekuatan kita. Bekerja, do your best, bekerja semampu kita sendiri. Nah, seperti kisah
H. Norman Schwarzkopf, seorang kolonel memimpin sebuah regu yang dikenal oleh Wars of the Six. Nama Norman ini dikenal sebagai pemimpin yang buruk, tetapi dia berubah menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hanya satu orang prajurit saja. Nah, itu tuh termasuk orang yang pemimpin yang kita bisa ikutin. Nah, gimana sih caranya pemimpin yang luar biasa? Maksudnya apa aja? Yang pertama, futuris, berpikir di masa depan, berpikir ke masa depan. Yang kedua, lobbying. Yang ketiga, katalisator. Yang keempat, spesialis, yaitu pemimpin yang mempunyai spesialis di bidang manapun. Yang kelima, optimis. Optimis itu sangat penting dalam pemimpin yang harus luar biasa. Yang keenam, ekonomis. Yang ketujuh, aktivis. Yang kedelapan, strategis. Yang kesembilan, entusias. Yang kesepuluh, pragmatis. Yang kesebelas, industrialis. Yang kedua belas, finalis. Nah, bagian pemimpin pasti memiliki misi ya. Cara kita untuk menentukan visi dan misi dalam pemimpin kita itu tuh harus melihat sekitar, baik pengikut kita, baik jemaat, baik teman-teman kita, baik atas, depan maupun belakang, agar visi dan misi yang kita tetapkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam pemimpin juga kita pasti mempunyai pengorbanan. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Nuh, Abraham, Yusuf, Nehemia, Paulus. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tokoh Eric Liddell. Nah, kita bahas mengenai Musa. Musa itu dibesarkan dan dididik oleh putri Firaun. Berarti dididiknya oleh putri tertinggi dalam Firaun. Nah, namun dia melarikan diri nih karena dia membunuh seorang Mesirnya. Nah, pastikan saat kita pasti butuh pengorbanan untuk menjadi pemimpin. Nah, dalam pemimpin juga kita pasti mempunyai resiko, yaitu Harif Tubman. Ia memimpin ratusan orang untuk kebebasan. Ia mengambil resiko untuk mengumpulkan informasi dengan bijak, berani untuk gagal, tegas komitmen. Nah, resiko Harif Tubman itu berani untuk gagal, bijak, tegas, dan komitmen. Nah, seorang pemimpin perlu memiliki resiko yang diambilnya. Selanjutnya ada Chiune Sugihara, yaitu dia sebagai orang Yahudi, dia disebut pahlawan. Nah, dia disebut pahlawan karena dia pasti mengambil resiko yang sangat tinggi untuk disebut pahlawan. Nah, determinasi atau teguh. Kapan sih seorang pemimpin harus melakukan determinasi atau teguh? Nah, saat seorang pemimpin melihat suatu kebenaran, pemimpin harus teguh, harus menyatakan kebenaran itu dengan berani. Yang kedua, saat menginginkan perubahan. Ketika perubahan menjalankan kebaikan, pemimpin harus melakukan dengan teguh atau dengan bijak untuk itu. Yang ketiga, saat menunjukkan keyakinan. Yang keempat, saat ingin menghadapi suatu tantangan. Yang kelima adalah saat ingin belajar dan berkembang. Contoh dalam kehidupannya adalah Eddie Rickenbacker. Nah, cara menjadi pemimpin yang berpengaruh itu seperti apa sih? Kita harus memiliki integritas. Karena sebagai pemimpin, tanpa integritas adalah pemimpin yang tidak akan diikuti oleh banyak orang. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Memiliki hubungan yang banyak dengan orang lain. Yang ketiga adalah kita harus mempercayai orang lain. Mempercayai satu sama lain, mempercayai anggota satu sama lain. Yang keempat, kita harus mendengarkan orang lain, mendengarkan satu sama lain. Yang kelima, kita harus memahami orang lain. Tidak boleh egois memahami hanya diri sendiri, tapi harus memahami orang lain. Yang keenam, memperluas hubungan dengan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah John Wooden. Nah, itu adalah contohnya the way to lead. Selanjutnya, kita bahas mengenai yang ketiga, how to influence people. Nah, saat kita berpengaruh, itu tuh kita berpengaruh untuk orang lain, itu dikatakan kita tuh seorang pemimpin. Nah, yang pertama, seorang pembawa pengaruh harus mempunyai integritas dengan orang lain. Integritas itu dilakukan hal-hal yang kecil, tidak usah hal-hal yang besar, tetapi kita juga harus dimulai dengan hal-hal yang kecil dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh keuntungan dari integritas yang kita lakukan adalah kepercayaan dari orang lain. Cara menjadi seseorang yang menjadi pengaruh, yang pertama, ada kita memiliki karakter yang konsisten. Ketika kita memiliki konsisten, kita dapat pengaruh dan orang lain dapat melihat kita. Yang kedua, ada kinerja transparan. Saat kita transparan, orang lain akan lihat kinerja kita dan orang lain akan memotivasi kinerja kita. Yang pertama, ketiga, saat kita melakukan janji, kita harus menepati janji itu. Kita tidak bisa mengingkari janji itu. Yang keempat, kita sebagai pemimpin membawa pengaruh harus memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kerendahan hati. Nah, langkah-langkahnya menjadi seseorang yang tadi berintegritas itu gimana sih? Yang pertama, kita harus komitmen nih pada diri sendiri untuk bersifat yang baik seperti tulus, dapat dipercaya. Yang kedua, kita harus sebelum bahwa kita tidak dapat memiliki harga. Kita harus berendah hati, menolong orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga adalah utamakan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, baru kita mengutamakan hal yang besar. Yang keempat, kita harus memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, seorang pembawa pengaruh mengasuh orang lain. Nah, hal yang harus dilakukan dalam mengasuh orang lain itu apa sih? Yang pertama, kita harus memberi kasih, peduli, memberikan waktu, tenaga, jasa. Yang kedua adalah kita harus hormat kepada orang itu. Yang ketiga, kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Yang keempat, kita harus memberi pengakuan saat orang lain itu berbuat baik. Kita harus memberikan apresiasi kepada orang lain itu. Selanjutnya, yang terakhir, kita harus memberikan motivasi atau dorongan untuk orang lain tersebut. Nah, langkah sederhana nih dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi seorang pengasuh. Yang pertama, buat mereka komitmen satu sama lain. Yang kedua, kita harus percaya kepada orang lain itu. Yang ketiga, kita memiliki akses dengannya. Kita harus dekat dengan dia, harus memiliki hubungan yang sangat dekat untuk memiliki akses dengan mereka. Yang keempat, kita harus berikan kesempatan mereka dulu terlebih dahulu. Yang kelima, kita harus memotivasi agar mereka lebih percaya diri. Nah, selanjutnya nih yang ketiga, seseorang membawa pengaruh dalam iman orang. Nah, bagaimana sih cara membangun kepercayaan kepada orang lain? Kepercayaan itu kan dalam bahasa Inggris artinya belief. B, yang pertama, kita percaya kepada orang yang mempunyai peluang untuk sukses. Yang E, yaitu mendorong orang kekuatan untuk dimilikinya. Mendorong kekuatan, kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, L, setiap orang mempunyai kesuksesan dalam beberapa hal. Mungkin orang itu gagal, tetapi kita harus mempunyai kesuksesan dalam beberapa hal. Yang keempat, yang I tadi, tetap percaya walaupun gagal. Yang kelima, E, yaitu mengalami beberapa kemenangan. Yang keenam ada V, yaitu kita mendorong motivasi orang lain untuk beriman kepada Tuhan. Yang ketujuh yaitu E, yang terakhir, mengharapkan untuk orang naik kelas berubah satu tingkat level. Nah, yang keempat, seseorang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Manfaat apa sih yang diperoleh saat kita mendengarkan orang lain? Yang pertama, membuat lawan bicara kita respect kepada kita. Yang kedua, membangun hubungan yang baik antara kita dengan orang lain itu. Yang ketiga, memperluaskan pengetahuan kita. Pengetahuan, wawasan, dan kemampuan. Yang keempat, membantu kita untuk mengembangkan ide, gagasan, atau minat. Yang terakhir, membantu hubungan dengan orang lain. Nah, banyak nih, kan kita kadang malas ya mendengarkan. Hambatan dalam hal mendengarkan itu apa sih? Orang itu terlalu banyak bicara sehingga kita bosan untuk mendengarkannya. Yang kedua, kita kehilangan fokus, teralihkan fokusnya. Yang ketiga, kondisi mental yang tidak stabil atau kita terdapat dalam masalah. Itu juga dapat mengganggu dalam hal mendengarkan. Yang keempat, ada stereotip. Yang kelima, membawa masalah pribadi. Orang lain itu membawa masalah pribadi dengan kita. Nah, selanjutnya, orang lain itu mementingkan hanya diri kita sendiri, sehingga kita malas mendengarkan orang lain itu. Yang kelima, orang yang mempengaruhi dapat memahami orang lain. Nah, bagaimana sih kalau gagal mengalami
memahami orang lain, yang pertama, ada ketakutan. Yang kedua, ada keegoisan. Yang ketiga, ada kegagalan untuk menghargai perbedaan. Yang keempat, ada kegagalan untuk mengakui keseragaman. Selanjutnya yang keenam, seseorang yang mempengaruhi, memperbesar orang lain. Cara untuk memaksimalkan proses membesar orang lain itu, kita harus lihat potensi atau kemampuan mereka sendiri. Kedua, kita harus membuat visi untuk masa depan. Yang ketiga, kita harus menggali keinginan apa sih mereka. Yang keempat, kita harus mengatasi kekurangan mereka. Yang ketujuh, seseorang dapat pengaruh, dapat berhubungan dengan orang lain. Hubungan itu sangat penting karena dapat membuat orang lain melewati masa yang sulit agar bisa bercerita dengan kita. Tahap untuk berhubungan dengan orang lain itu ada 7. Yang pertama, jangan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, terapkan pola pikir perubahan pada diri kita dan pada orang lain tersebut. Yang ketiga, kita harus mulaikan mendekati orang lain itu. Yang keempat, sadari dan hargai kepribadian orang lain tersebut. Yang kelima adalah hubungan dalam hati. Yang keenam, kita harus berbagi pengalaman yang kita punya dengan orang lain tersebut. Terus yang ketujuh, kita harus bergerak maju, tidak boleh bergerak mundur. Yang kedelapan, seseorang yang harus mempengaruhi dapat menguatkan orang lain. Saat kita menguatkan orang lain, kita tidak merugikan diri kita sendiri. Kualifikasi untuk menguatkan orang lain tentang posisi, hubungan, penghargaan, dan komitmen. Nah, cara untuk menguatkan orang lain untuk mencapai potensinya, yang pertama, kita evaluasi apa sih yang menjadi potensinya, apa yang jadi kelemahannya. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Yang ketiga, kita harus berikan dorongan orang lain itu untuk sukses ke masa depan. Yang keempat, kita harus memberi tanggung jawab padanya. Yang kelima, tunjukkan bahwa kita percaya diri terhadap potensi yang dimilikinya. Yang keenam, kita harus berikan respons kepada orang itu. Yang ketujuh, kita harus bebaskan orang lain dulu nih untuk mencapai tujuan kita sendiri. Oke, selanjutnya itu pembahasan mengenai how to influence people. Selanjutnya, kita bahas mengenai film Facing the Giant. Nah, ada film Facing the Giant. Kalian bisa nonton YouTube atau di aplikasi lainnya. Film Facing the Giant itu bercerita mengenai ada seorang pelatih bernama Grant Taylor. Dia tidak pernah membawa tim yang sudah dilatihnya selama 6 tahun untuk memenangkan lomba. Selama berjalannya waktu, pemain andalannya yang ada di tim footballnya meninggalkan dan berpindah ke sekolah lain, sehingga hilangnya kepercayaan pihak sekolah kepada Grant. Dan anggota tim footballnya memiliki sifat dan moral yang tidak baik. Contohnya, suka malas-malesan, suka bolos ke kelas. Nah, dalam kehidupan pribadinya juga Grant memiliki masalahnya sendiri, yaitu kekurangan ekonomi. Nah, di tengah-tengah perjalanan dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup, Grant juga bertemu dengan seseorang lelaki tua yang secara rutin datang ke ruang loker sekolah untuk berdoa. Nah, lelaki tersebut mengingatkan kembali pentingnya makna kehidupan dan percaya pada kekuatan Tuhan. Grant juga kembali pada ajaran agama yang diyakininya. Keesokan harinya, Grant juga mendapatkan ide untuk meningkatkan prestasi tim footballnya yang dipimpinnya. Dia juga menetapkan visi dan misi, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Grant juga perlahan meningkatkan kembali motivasi dan seluruh anggota tim. Grant juga berhasil menunjukkan kepada timnya bahwa mereka bisa melakukan hal yang jauh di atas kemampuan mereka bersama Tuhan. Nah, filosofi dan keyakinan Grant ini dengan gigih pada akhirnya dapat berpengaruh pada anggota timnya. Grant juga dapat merubah sifat dan perilaku anggota timnya. Yang baik, yang menjadi bolos, yang nakal, sekarang menjadi rajin ke sekolah. Dan Grant juga mendapat membawa tim footballnya dari yang kalah selama 6 tahun meraih kemenangan yang beruntun dan melakukan hal yang di luar kemampuan. Semenjak itu, Grant juga dalam kehidupan pribadinya dan kekurangan ekonominya juga semakin hari semakin baik dalam perekonomiannya. Nah,
Dalam refleksi yang bisa kita ambil dari film Fashion Giant ini, mungkin dalam kehidupan sebagai orang Kristen tidak luput dari masalah. Pasti kita sebagai orang pasti memiliki masalah dan keterpurukan. Tetapi kita harus punya keberanian untuk bangkit dari masalah, dan kita harus mempunyai motivasi untuk bangkit dari masalah tersebut. Nah, yang kedua, kita juga harus melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kita harus percaya bahwa kita dapat melakukan apapun yang kita mau, yang kita semampu kita. Asalkan Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan terbaik setelah kita melakukan sebaik-baiknya yang kita bisa. Nah, contoh dalam film Facing the Giant, pasti setiap orang sebagai orang Kristen, kita juga pasti mempunyai tujuan hidup manusia, dan Tuhan juga menciptakan kita pasti mempunyai tujuan hidup. Nah, tujuan hidup Tuhan untuk manusia itu apa sih? Yang pertama, kita dirancangkan untuk menyenangkan Allah. Kita dirancangkan untuk melakukan perbuatan baik yang untuk menyenangkan Allah dan menjauhkan dari dosa dalam hidup kita, karena dosa membuat Tuhan menjadi sedih. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Allah adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita, dan kita sebagai anak Allahnya. Nah, sebagai anak Allah, kita harus menyenangkan bapak orang tua kita sama kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menyenangkan orang tua kita. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Kita mempunyai akal budi, mempunyai pikiran yang sama seperti Kristus. Sehingga kita harus sama seperti kita juga harus menggunakan akal atau pikiran kita sebaik-baik kita. Yang keempat, kita didesain untuk melayani Allah. Nah, setiap orang pasti melayani Allah dengan berbagai masing-masing. Kita dibuat untuk melakukan misi. Nah, sebagai orang Kristen, tadi kan pasti memiliki tujuan hidup yang sama ya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Tetapi pasti kemampuan dan visi dan misi setiap orang berbeda-beda dengan satu sama lain. Ada yang mempunyai berkata-kata dengan hikmat, ada yang dapat berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang roh yang memberikan, tapi roh yang memberikan sama dengan roh yang sama memberikan iman kita. Ada juga yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat. Ada orang yang dapat berkata-kata roh, ada orang yang dapat menerjemah roh. Bahasa roh itu, apakah bahasa roh itu dibuat atau bahasa roh yang berasal dari rohnya asli. Nah, setiap orang manusia pasti memiliki visi hidup. Visi hidup yaitu mengenali langkah hari demi hari untuk menuju tujuan hidup, yaitu tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, visi itu adalah peran khusus apa yang dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Profesi misalnya pendidikan, pengusaha, dan lain-lainnya. Nah, visi hidup juga dijabarkan dan ditulis dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Nah, rumusan masalah dapat mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Nah, visi hidup itu tuh penting gak sih? Penting, karena sebagai visi dapat menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Visi juga akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuhnya. Nah, tadi kan visi, sekarang misi. Misi juga penting. Misi juga mempunyai prinsip dasar, yaitu Kolose 1 ayat 16. Mari kita baca bareng-bareng. Yaitu karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatannya
dan yang tidak kelihatannya baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dalam pesan Allah yaitu amanat agung, yaitu ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam pesan amanat agung ditulis kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah mengandung kekuasaan atas otoritas. Nah, kan dan ada karena itu pergilah, itu adalah mengandung aksi, action, yaitu kita harus bergerak, tidak hanya untuk berdiam diri saja. Nah, bagaimana sih kita mengikuti perintah amanat agung tuh? Ada 4 cara, yaitu kita menjadikan murid, terus kita membaptis mereka, ketiga kita harus mengajar mereka dengan firman-firman Tuhan, terus selanjutnya kita mengulang. Sama seperti ayat Alkitab juga kita perlu mengulanginya agar kita dapat mengingat. Sama nih juga cara-cara ini kita perlu mengulanginya agar kita dapat mengingatnya. Nah, saat kita mengikuti perintah Tuhan dalam amanat agung ini, Tuhan tuh selalu mendampingi dan menuntun kita loh. Maksudnya kita juga Tuhan juga dapat di sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita, karena kata Paulus, kita itu adalah rekan kerja Tuhan. Jadi Tuhan pasti mendampingi dan menuntun kita. Nah, mungkin sekian nih pembahasan materi di video ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, yang tadi yang dijelaskan oleh saya mengenai Facing the Giant, How to Influence People, pemimpin. Nah, semoga adik-adik dan teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya Opelia Emanuela, pamit undur diri dan sampai ketemu di lain waktu. Happy and God bless you. Bye.